Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa untuk belajar bersama ya. Nah, kemarin kita telah membahas al-unwan, bab al-unwan tentang alamat. Kita juga kali ini masih akan membahas bab itu tapi dengan poin yang berbeda. Tapi sebelumnya mari kita niatkan belajar kita untuk hal yang positif. Untuk Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ridhonya ya, untuk menghilangkan kebodohan. Dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita telah membahas mufradat atau al-ibaratul jadidah ya, yang ada di bab tersebut. Kali ini kita akan membahas al-qiraahnya juga kemarin kita sudah membahasnya ya. Gitu. Kemudian kali ini kita akan membahas al-hiwar, percakapan. Tapi sebelumnya Pak Zaini ingin mengulang tentang al-qiraah. Pak Zaini bacakan. Itu judulnya Al-Baitul Jadid. Ini ya. Pak Zaini bacakan Arabnya saja. Ana Luqman, baiti jadid wa qaribun minal madrasah. Madrasati fi Sarik Jakarta raqmut tis'ah. Baiti amamal mal'ab fi Sarik Mawar raqmus sittah. Hadza Hasan, baituhu qaribun min baiti fi Sarik Soekarno raqmus salasah. Al baitu qaribun minal madrasah wa huwa fi Sarik Mawar raqmu isnan. Ya. Itu qiraah yang kemarin kita bahas. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas al-hiwar. Al-hiwar yang ada di halaman 49 ya. Al-hiwar Pak ini coba bacakan. Nanti kalian artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhat tullab. Waalaikumsalam ya ustazah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa sa'adah. Kemudian ya Sholih, aina baituka? Dijawab, baiti qaribun minal madrasah. Huwa fi syari Wijaya, raqmu arba'ah. Wa anti ya Khadijah, aina baituki? Baiti fi syari Ahmad Yani, raqmu asyarah. Baituki ba'id anil madrasah. Min fadlik ya Ustaz, aina baituki? Yang terakhir ini baiti Baiti Fisari Wijaya. Baiti Fisari Wijaya Kusuma. Raqmu berapa? 9 itu sampai tis'ah ya. Nomor 9. Namun sebelumnya Pak ini akan membahas kosakata yang ada di al-hiwar tersebut yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu ini ya kosakatanya ya. Yang pertama itu ada kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Kemudian aina. Aina itu di mana. Nah, kaifa dan aina ini termasuk ismul istifham atau kata tanya yang digunakan dalam bahasa Arab. Kemudian ada halukum. Halukum itu artinya keadaan kalian. Halukum itu sebenarnya berasal dari kata halun. Halun itu keadaan. Kemudian ketambahan kum, dhamir kum. Itu menjadi kalian, ada tambahan kalian ya. Kaifa halu, bagaimana kabar? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Kaifa haluhu, bagaimana kabarnya? Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Nah, kalau ini kaifa halukum, bagaimana keadaan atau kabar kalian? Kemudian ada kosakata khairun. Khairun itu artinya baik atau bagus. Kemudian ada lagi kosakata sa'adah ya. Sa'adah itu bahagia. Kemudian ada baitun. Baitun itu rumah. Nah, kalau baituka itu rumahmu laki-laki. Itu baituka itu rumahmu karena ketambahan kaf. Nah, karena kaf berharokat fathah, maka berarti orang yang diajak bicara itu laki-laki. Bagaimana? Baituka rumahmu berarti orang yang sedang kita ajak bicara itu laki-laki. Tapi kalau baituki itu yang sedang kita ajak bicara itu perempuan. Kalau baituka sama baituki itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya sama-sama rumahmu. Tapi
mengandung, kalau ka itu laki-laki, kalau ki itu perempuan. Kemudian ada baiti. Nah, berasal dari baitun tapi ketambahan ya. Ini namanya ya mukhatab ya. Ya mukhatab. Baiti itu menjadi ini namanya ya mutakalim. Astagfirullah. Ya mutakalim. Itu baiti. Maka artinya menjadi rumahku. Kemudian ada qoribun, dekat ya. Qoribun dekat. Dan yang terakhir itu ada ba'id atau ba'idun, jauh. Oke, kita bahas ke al-hiwar. Nah, kita kan sudah tahu tadi masing-masing kosakata yang ada di situ. Sekarang kita mencoba menerjemahkannya. Kita mulai ya. Nah. Assalamualaikum ayyuhat tulab. Assalamualaikum wahai santri-santri atau murid-murid. Nah, tulab itu santri atau murid ya. Waalaikumsalam ya ustaz. Ya ustazah. Waalaikumsalam ya ustazah. Waalaikumsalam wahai ustazah. Kemudian ustazahnya menanyakan kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian? Dijawab sama santrinya, alhamdulillah bi khair wa sa'adah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bi khair, bagus atau baik, wa sa'adah, dan bahagia. Alhamdulillah bi khair wa sa'adah. Alhamdulillah baik dan bahagia. Kemudian ustazahnya kembali bertanya, ya Sholih, aina baituka? Sholih ini nama orang. Wahai Sholih, aina, di mana, baituka, rumahmu? Nah, karena yang ditanya ini seorang laki-laki yang bernama Sholih, maka memakainya ka, domirnya itu ka. Aina baituka? Ya Sholih, aina baituka? Wahai Sholih, di mana rumahmu? Sama Sholih dijawab, baiti qoribun minal madrasah. Rumahku, qoribun itu tadi dekat, minal madrasah dari sekolah. Huwa fisari wijaya raqmu arba'ah. Yaitu atau dia di sini artinya rumah ya. Dia di jalan Wijaya Raqmu arba'ah, nomor 4. Baiti qoribun minal madrasah. Wa fisari Wijaya Raqmu arba'ah. Rumahku dekat dari sekolah, yaitu di jalan Wijaya nomor 4. Kemudian ustazah ya. Ustazah itu bertanya kembali, wa anti ya Khadijah, aina baituki? Dan kamu wahai Khadijah, di mana rumahmu? Nah, karena Khadijah orang yang diajak berbicara itu seorang perempuan, maka menjadi baituki. Berbeda dengan ini ya, karena ini Sholih maka baituka. Karena ini Khadijah perempuan, maka baituki. Wa anti ya Khadijah, aina baituki? Dan kamu wahai Khadijah, di mana rumahmu? Baiti Fisari Ahmad Yani Raqmu Asyarah. Rumahku di jalan Fisari, Sari itu artinya jalan. Di jalan Ahmad Yani Raqmu Asyarah, nomor 10. Baituki ba'idun 'anil madrasah. Rumahmu ba'id itu jauh. Mu di sini berarti kan kembali ke Khadijah karena Khadijah perempuan, makanya baituki ba'id 'anil madrasah. Rumahmu jauh dari sekolah. Kemudian santrinya sekarang bertanya, min fadlik ya ustaz, aina baituki? Min fadlik ya ustaz, aina baituki? Nah, min fadlik itu sebetulnya ucapan ya sekedar maaf ya. Maksudnya kalau kita bertanya ke orang yang lebih tua atau lebih derajatnya lebih tinggi dari kita kan, ketika kita akan bertanya itu kan kadang napunten mau tanya seperti itu ya, atau maaf mau tanya. Nah, itu seperti itu. Min fadlik itu kurang lebih seperti itu. Min fadlik ya ustaz. Kalau diartikan secara letterlek, min fadlika ya dari sebenarnya min fadliki bukan min fadlika. Min fadliki yang benar. Min fadliki ya ustaz. Ya ustazah, karena ustazah di sini ya. Kalau ustaz benar min fadlika, tapi kalau ustazah berarti min fadliki. Kalau diartikan secara letterlek itu min fadliki itu ya dari keutamaanmu seperti itu. Tapi ya sebenarnya kalau kita terjemahkan secara bebas, maaf atau apunten ya. Min fadliki ya ustaz, ya ustazah. Maaf ya ustazah, aina baituki? Nah, karena murid bertanya kepada ustaz kan harusnya itu sedikit malu ya, atau sedikit pekewuh kalau bahasa Jawanya.
Min fadliki ya ustazah, aina baituki? Maaf ya ustazah, di mana rumahmu? Kenapa di sini pakainya ki, baituki? Karena yang diajak bicara itu seorang perempuan, yaitu ustazah. Ustazah kan perempuan. Kemudian sama ustazahnya dijawab, baiti fisari wijaya kusuma raqmu tis'ah, nomor 9 ya. Baiti fisari wijaya kusuma, baiti rumahku fisari wijaya kusuma, di jalan wijaya kusuma, raqmu berapa tadi? Tis'ah, 9. Sama niatun 8, tis'atun 9 ya. Itu nanti Pak Zaini oh ya, kalian ini usahakan nanti ditulis artinya. Setiap Pak Zaini menerjemahkan sebisa mungkin ditulis artinya ya, sebagai bahan untuk belajar kembali. Dan kalau bisa itu dibaca walaupun sekali, minimal kalian pernah baca seperti itu. Nah kemudian untuk ini sebenarnya ada al-mufradat. Nah untuk at-taraqib atau gramatikal yang ada di bab ini, Pak Zaini silahkan besok insyaallah ya, pertemuan selanjutnya. Nah ini ada al-mufradat di halaman 50 berapa? Halaman 56. Yang pertama itu ada unwanul baiti, artinya itu alamat rumah. Unwanu baiti fisyari, apa ini? Fisari kankam, rokmu 23, hankam ya. Alamat rumah saya di Jalan Hankam nomor 23. Syari itu artinya jalan ya. Aina asyari'u Muhammad Hatta, di mana jalan Muhammad Hatta. Aina syari Muhammad Hatta, di mana jalan Muhammad Hatta. Madinah itu artinya kota. Aina syakinun fil madinati Solo. Ana sakinun fi madinati Solo. Saya tinggal di kota Solo. Kemudian qaryah itu artinya desa. Ana hasanun fi nafsil qaryah. Saya tinggal di desa. Sebenarnya sakanun mungkin ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Kemudian qaribun, dekat. Hunaka masjidun qaribun min baitik. Di sana ada masjid yang dekat dengan rumahku. Ba'id artinya jauh. Al-masjid ba'id min baiti. Masjid jauh dari rumah saya. Jarun artinya itu tetangga. Hadza Hasan wa jari. Ini Hasan, dia tetanggaku. Kemudian ada hatif, itu artinya telepon. Hal indaka raqmu hatif? Apakah kamu mempunyai nomor teleponku? Nah ini sebenarnya kalau Korea itu sebenarnya sakinun mungkin ya. Ana hasanun fi nafsi Korea. Saya tinggal, ya mungkin seperti itu. Nah, untuk latihannya ya, kalian coba melengkapi at-tamrinat yang ada di halaman 50. Nah, ini ya, biar nggak lupa. Oke, seperti itu saja hal yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.